Halo, selamat pagi anak-anak. Kurang semangat kali ya. Halo, selamat pagi anak-anak. Oke, udah sangat semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap keadaan baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, terlebih dahulu Ibu absen dulu. Oke, biar Ibu tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Oke. Karin, Claudia, Seva, Cindy. Oke. Berarti hadir semua ya. Baik, materi kita hari ini mengenai sumber daya alam. Ya, mengenai sumber daya alam. Siapa sih yang pernah mendengar apa saja itu sumber daya alam? Oke, belum ada ya. Apa sih sumber daya alam? Sumber daya alam adalah sumber sesuatu yang berasal dari alam. Oke, sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kesejahteraan hidupnya. Ya, manusia sangat membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Oke. Berdasarkan asalnya, jenis sumber daya alam dibagi menjadi dua. Ya, satu sumber hayati, dua non hayati. Ya anak-anak, sumber hayati termasuk makhluk hidup, tumbuhan, oke, dan lain-lain ya. Non hayati termasuk sinar cahaya matahari, udara, air, tanah ya. Ibu mau tanya, siapa di sini perlu cahaya matahari? Oke, semua ya. Udara? Oke, semua juga. Air? Oke, kita sangat membutuhkan air. Oke, tanpa air kita tidak bisa hidup. Oke. Manfaat sumber daya alam dan dalam kebutuhan sehari-hari yaitu sumber energi, bahan bakar misalnya minyak bumi, ya, pembangkit listrik misalnya sinar matahari, ya, itu yang kita butuhkan tadi, cahaya matahari. Oke, kita lanjut. Berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ya, yang dapat diperbarui, misalnya kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Oke, contohnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air, ya. Itu adalah beberapa contoh sumber daya alam terbarukan ya. Oke, kita masuk ke sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Seperti contohnya minyak bumi, emas, besi, atau bahan tambang lainnya. Apa sih yang dimaksud sumber daya alam tidak dapat diperbaharui? Maksudnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya, ya. Contohnya tadi seperti Ibu bilang, minyak bumi, emas, besi, atau bahan tambang lainnya. Baik. Sampai di sini materi kita. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada Ibu yang bertanya ya. Apa tadi yang Ibu sampaikan tentang sumber hayati? Apa saja contohnya?
Oke, betul ya, makhluk hidup tumbuhan. Berarti sampai di sini udah paham ya materi kita hari ini. Oke. Ibu akan membuat tugas kalian. Coba kalian buka buku halaman 41. Buatlah apa yang dimaksud dari sumber energi dan beserta contoh-contohnya. Ya, sampai situ pertemuan kita hari ini. Selamat pagi.